guys. Hari ini Udah malam. mau ngomongin. Kenapa kok gugup? Ngikut aja gue lah. Mau ngomongin fakta-fakta yang mungkin belum tentu semua orang tahu tentang seks. Tapi kenapa kita bahas ini? Ini karena waktu itu kita lagi ngobrolin apa ya? Pokoknya lagi ngobrolin salah satu fakta yang akan gue ceritakan di sini. Iya, gue ingat tuh. Terus Theo kaget. Terus gue langsung kayak, tampaknya lucu kalau kita jadikan video seperti itu. Nah, waktu itu gue kaget banget karena gue nggak tahu kalau ternyata ada Seperti fakta itu. itu. Yeah, it's the best weekend. Udah diem. Ya udah langsung aja masuk ke fakta yang pertama. Ini gila aja sulit. Ya udah. Ya. Aku duluan. Iya. Oke, ini fakta yang bikin Theo kaget. Jadi harusnya sekarang Theo udah nggak perlu kaget lagi. Oke. Ya kan? Fakta yang pertama adalah gimana ngomongnya? Nah, bingung kan lu? Withdrawal atau kalau dalam bahasa Indonesianya Cekek cabut, Ya, penarikan. jadi kalau misalnya kita lagi bersenggama nih, Hmm. ada namanya salah satu teknik kontrasepsi dalam tanda kutip yang disebut dengan withdrawal atau apa tadi Cekek cabut gitu istilahnya. Jadi ketika lagi bersenggama kan masuk ini nih, penis masuk ke dalam liang vagina. Nah, sebelum si penis ini ejakulasi, si penis ini kayak nggak punya badan, si laki-lakinya Oh iya. si laki-lakinya ejakulasi, dicabut nih keluar, jadi ejakulasinya di luar gitu. Nah, itu dianggap sebagai cara yang cukup efektif gitu oleh beberapa orang. Yang orang-orang nggak tahu sebenarnya ada satu cairan yang keluar sebelum cairan ejakulasi itu keluar. Namanya adalah pre-ejaculation fluid. Ya itu. Nah, kan orang itu bisa hamil kalau misalnya ada sel telur bertemu dengan sperma. Yang mana sperma itu dikandung oleh air mani. Jadi sperma itu ada di dalam air mani. Ternyata pre-ejaculation fluid tadi bisa mengandung sperma. Yang mana berarti sebelum dikeluarkan untuk ejakulasi di luar, bisa jadi di dalam sudah mengeluarkan pre-ejaculation yang mengandung fluid yang mengandung sperma. Nah, tapi spermanya itu memang bukan sperma yang tokcernya lah gitu, bukan sperma yang bukan bibit unggul lah. Bukan bibit unggul. Kemungkinannya kan sangat kecil untuk itu bibit unggulnya gitu. Nah, perempuan itu punya 4% kemungkinan hamil dari pre-ejaculation fluid tadi gitu. Sehingga ya bukan tidak mungkin sama sekali gitu kalau orang yang melakukan withdrawal, melakukan cekek cabut tadi nggak hamil gitu, bisa jadi hamil, ada kemungkinannya sebesar 4%. Yang artinya dari 100 orang ada kemungkinan 4 orang yang kurang beruntung lah ya. Oh, justru beruntung dong ya kan. Grand prize. Yoi kan. Itu yang Theo kemarin kayak kaget. Bener-bener sampai malam kayak terpana gitu. Gue nggak tahu ya maksudnya apa. Dia bener-bener kayak gede ya Gi gitu. Cuman ya lumayan lah, maksudnya gede lah. Lu ibaratnya jadi satu angkatan lah ya, let's say satu angkatan lu nih ya. Sekolah lu cewek semua kan? Satu angkatan nih. Let's say 200 orang. Berarti setidaknya 8 orang. Apabila semua melakukan praktek itu ya, ada 8 orang nih yang bisa kejadian. Oh no. Lanjut ke fakta yang kedua. Yang kedua itu, jadi kan setelah yang fact tadi yang Gigi kasih tahu itu, gue juga akhirnya nyari sendiri lah, karena biar adil lah ya, biar nggak berat sebelah. Jadi gue nyari juga. Gue kaget sendiri. Nah, faktanya adalah orgasm atau bahasa Indonesia disebut dengan orgasme itu bisa meredakan sakit punggung, chronic pain. Nggak cuma sakit punggung, tapi juga menstrual cramps. Perut biasanya suka kram kalau mens tuh. Oh, ya tuh. Katanya juga bisa diringankan dengan orgasme. Dan yang gue kaget adalah sampai nggak cuma itu, tapi juga sakit kepala. Kalau lu pusing, lu tinggal gitu. Kesimpulannya nih, kalau di jurnalnya dibilang ya bahwa orgasm itu dapat mematikan atau menonaktifkan bagian di otak yang ya sakit itu. Menstimulus otak dalam. Nih jurnalnya, baca sendiri aja. Besok gue pusing deh. Gitu. Fakta yang ketiga, ini masih berhubungan dengan kontrasepsi. Kalau yang tadi itu udah salah satu cara, yaitu adalah withdrawal. Yang kedua ini adalah kondom.
orang cenderung kayak, ayo kalau nggak mau hamil pakai kondom, kalau nggak mau kena penyakit menular seksual pakai kondom. Betul, kondom memang sampai sejauh ini adalah kontrasepsi yang cukup efektif untuk mencegah itu semua. Tapi ternyata efektivitas dari kondom itu juga tidak 100%. Kalau berdasarkan jurnal yang gue baca, kemungkinan untuk adanya tertular penyakit atau kehamilan itu ada 2%, tapi itu dengan pemakaian yang benar. Jadi ada orang pakai kondom tuh salah. Tunggu, dengan pemakaian yang benar 2%. Kegagalannya. Kalau nggak benar 17%. Jadi pakai kondom itu harus benar posisinya gitu, bener-bener apa? Kalau gue lihat tuh di video-video YouTube kan suka ada tuh kayak penjelasan tentang pakai kondom yang benar segala macam gitu kan. Itu tuh bener-bener harus sampai rekat. Kalau misalnya masih ada udara di dalam, itu berarti belum tepat cara pakainya gitu. Nah, cara pakai yang belum tepat itu bisa menyebabkan adanya kegagalan efektivitas penggunaan kondom itu sampai 17% gitu. Jadi bisa jadi hamil, bisa jadi ada tertularnya penyakit menular seksual. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan cuma asal ya udah gue udah pakai kondom kok gitu, tapi ternyata nggak rapet gitu lah istilahnya, nggak bener pakainya ternyata gitu. Dan jadi gede banget, jauh yang tadinya cuma 2% jadi 17% gitu resikonya. Itu di akhir aja. Oke. Oh, maaf. Nah, kalau yang keempat nih, itu adalah ejakulasi pada pria dapat menurunkan resiko terkenanya kanker prostat. Ya udah yuk tutup. Ya, pasti teman-teman yang cowok udah pada tahu juga, cuman lebih sering jadi pembelaan ketika ada yang menyarankan untuk kurangin gitu kan. Kalau lu mau pakai pembelaan tadi ya, lu mesti tahu dulu hasil penelitiannya seperti apa. Penelitian yang mengatakan pria kan dia meneliti banyak orang nih, banyak cowok nih diteliti sama dia kan. Nah, si cowok-cowok ini diambil rata-rata, terus dia tuh melihat bahwa rata-rata pria yang melakukan 5 hari dalam seminggu atau mungkin bisa juga dibilang 21 hari dalam sebulan itu dapat menurunkan resiko terkena kanker prostat. Ejakulasinya, jadi bisa lewat masturbasi, bisa juga lewat senggama. Nih kalau gue perhatiin teori lu tentang kontrasepsi ya. Kalau gue mostly about masturbasi. Kelihatan fokusnya kemana ya. Yang ini mau mengedukasi supaya jangan, yang ini mengedukasi supaya silakan. Jadi moral of the story-nya adalah kalau misalnya nggak mau ada resiko hamil, nggak mau ada resiko penyakit menular seksual, ya sudah tidak usah melakukan hubungan seksual. Jadi, gue harap sih sebelum kalian memutuskan untuk melakukan sesuatu, kalian udah research dulu nih kira-kira apa sih yang bisa terjadi dengan lu gitu. Jangan main mau enaknya doang, tapi di belakang nyesel-nyesel gitu. Padahal lu sendiri yang salah nggak mengumpulkan informasinya di awal. Benar. Gitu. Nah, kalau GG tadi lebih ke arah yang pelajari dulu resikonya sehingga lu tahu bagaimana menanganinya dan lain-lain. Berani nggak ngambil resikonya. Nah, kalau dari gua sih lebih ke arah jangan takut untuk eksplorasi tentang hal-hal berbau seksual ya. Itu kan adalah fun fact yang ternyata tidak seburuk itu, tidak setabu itu. Ada hal positif yang bisa lu ambil dari itu kan. Jadi jangan terlalu anti juga lah. Iya. Ya gitu sih. Untuk anak-anak mungkin kalau misalnya orang tuanya nggak terbuka duluan, agak susah nih untuk mereka untuk bertanya duluan. Benar. Dan gue nggak mau bilang orang tua lu salah atau gimana. Cuman sekarang kalau misalnya lu udah ada akses terhadap internet, cobalah cari. Tapi carinya juga jangan sembarangan, jangan lu main asal ketik aja. Lu cari yang berbau ilmiah nih, misalnya carinya di Google Scholar. Benar. Itu tuh udah artikel yang at least buku atau enggak tuh yang artikel jurnal gitu, ya. yang udah dipublish oleh penulis yang kredibel gitu cenderungannya gitu. Jadi kalau mau cari tuh jangan di Google yang website, carinya di Google Scholar. Benar. Untuk orang tua atau calon orang tua jangan sekali-kali berpikir bahwa ini sesuatu yang tabu, karena akan jadi lebih bahaya ketika anak lu nyarinya tuh ke internet. Anak lu lebih percaya sama internet daripada sama lu sendiri. Amit-amit dia bayi, jangan sampai lu kalah sama internet gitu. Jadi lu harus lebih berdaya guna. Wah, keren banget. Respect. Ya udah, itulah intinya. Semoga bisa menambah ilmunya. Akhir kata, saya sih mau mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Dadah.